Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Bima Pratama. Nama saya Mahfudin. Nama saya Muhammad Ridha Sabil Haq. Nama saya Niko Rizky Ananda. Nama saya Sapna Laila. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Adit. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Nama saya Aditya Firman Pratama dari kelompok 5 ingin mempresentasikan presentasi kami dengan kajian perilaku perusahaan dan organisasi, industri, subkajian, monopoli, oligopoli, kompetisi monopolistik. Jadi saya akan menjelaskan pasar monopoli. Arti kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos dan polis. Monos artinya satu dan polis artinya penjual. Jadi monopoli adalah satu penjual. Pada dasarnya, pasar monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga dan lainnya. Bisa dibilang sebagaimana penguasaan penawaran tanpa adanya satu pihak pun yang mampu menyainginya. Penguasa pasar ini sengaja hanya menghasilkan menjual produk yang tidak memiliki pengganti atau substitusi yang dekat. Jenis-jenis pasar monopoli: sulit untuk masuk ke dalam pasar, sebagai penentu harga, iklan atau promosi tidak diperlukan. Ciri-ciri pasar monopoli: pertama, hanya ada satu pihak dalam industri. Kedua, tidak terdapat produk pengganti. Ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Keempat, sebagai penentu harga. Kelima, iklan ataupun promosi tidak diperlakukan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya bernama Mahfudin. Faktor pendukung pasar monopoli. Jenis-jenisnya ada 3. 1. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli unik, tidak dimiliki oleh pihak manapun. Dengan itulah timbul pasar monopoli. 2. Hasil produksi sangat tinggi dan dapat dinikmati para penguasa. 3. Pemerintah memberikan undang-undang yang melindungi para penguasa di pasar monopoli. Dan kelebihan dan kekurangan pasar monopoli: 1. Kelebihannya ialah bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. 2. Lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang satu pihak. 3. Keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. 4. Mendorong terciptanya inovasi-inovasi dengan tujuan melindungi kekuasaan yang ada. 5. Pengembangan perusahaan cepat karena tidak ada pesaing. Kekurangannya: 1. Ketidakadilan terasa di dalamnya karena hanya satu pihak yang untung. 2. Sering terjadi pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak mempedulikan pengoptimalan dan penghematan biaya produksi yang penting untung. 3. Tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. 4. Terkesan sering terjadi pemaksaan karena mau tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produk yang dihasilkan oleh para produsen, baik merek, pembungkusannya, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, namun produk yang beredar bersifat heterogen. Dalam pasar ini juga terdapat konsep monopoli yang timbul dari penggunaan merek dan tanda perdagangan yang beda. Contohnya snack, alat tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ridha Sabil. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Jumlah penjual atau produsen banyak. 2. Produk yang beredar diperjualbelikan bersifat heterogen. 3. Promosi dan iklan aktif dilakukan. 4. Mudah untuk keluar masuk pasar. 5. Keberadaan produsen bisa mempengaruhi harga.
Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan: 1. Konsumen mendapatkan kebebasan memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginannya, karena produk yang dijual banyak dan bersifat heterogen. 2. Kemudahan dan kebebasan keluar masuk pasar mendorong produsen untuk selalu menghasilkan produk dan menimbulkan kreativitas. 3. Diferensiasi produk membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk dan cenderung loyal terhadap produk yang disukainya. Kekurangan: 1. Rentan terhadap persaingan yang tidak sehat, karena semua produsen berlomba-lomba mendapatkan pelangganan dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Kedua, pihak yang tidak memiliki skill atau dana yang lebih akan mudah tergusur dari pasar ini karena tingkat persaingan yang ada sangatlah tinggi, baik dari segi kualitas, harga, serta pelayanan. 3. Cenderung terjadi kenaikan harga karena adanya inovasi dalam penciptakan produk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niko Rizky. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni oligos dan polein yang artinya sedikit penjual atau beberapa penjual. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau penguasa pasar terbesar. Pasar oligopoli bisa terbentuk karena dua faktor penting, yakni efisiensi skala yang besar dan kompleksitas manajemen. Contoh dari pasar oligopoli sendiri antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, dan kedua, oligopoli pembedaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sapna. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Menghasilkan dua jenis produk, homogen dan heterogen. 2. Promosi dan iklan sangat diperlukan. 3. Keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. 4. Kompetensi non harga. 5. Pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. 6. Harga konsisten tidak berubah-ubah. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya yaitu para pembeli mendapatkan kebebasan dan keleluasaan dalam memilih produk. 2. Penelitian dan pengembangan produk sering dilakukan. 3. Penerapan teknologi yang dipadukan dengan inovasi para produsen akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kekurangannya yaitu 1. Rentan menimbulkan ketimpangan atau ketidakrataan dalam hal pendapatan. 2. Sering terjadi eksploitasi terhadap pembeli serta memiliki faktor produksi. 3. Bisa menimbulkan inflasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.